Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Angel kali ini mengisahkan masa aku sekolah saat mengisi liburan bersama teman-teman. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Saat liburan merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Aku mempunyai beberapa teman akrab dan kami tergabung dalam satu geng. Ada 6 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan termasuk aku. Sudah jauh-jauh hari kami berencana mau pergi liburan. Lokasinya di Sukabumi, tempat om aku. Namanya Om Rano. Beliau pernah ke rumah aku dan bercerita kalau di Sukabumi, daerah asal istrinya bernama Tante Neni, ada rumah keluarga yang kosong dan suasananya asri. Rumah itu dikelilingi sawah, katanya, dan enak buat liburan. Mendengar itu, aku segera memberitahu kawan-kawan untuk mengajak mereka ke sana. Tanpa aku meminta izin dulu ke Om Rano. Maklum, namanya anak-anak yang terfikir hanya jalan-jalannya saja. Tibalah waktu liburan yang dinantikan. Kami bersepuluh berangkat ke Sukabumi, hanya bermodalkan sebuah alamat rumah yang posisinya dekat dengan terminal bus Sukabumi. Setelah sampai, kami menemukan rumah itu, dan kami mencari keberadaan Om Rano. Ternyata pemilik rumah itu yang masih saudara dari Tante Neni memberitahukan bahwa Om Rano sekarang tidak tinggal di sini lagi, tetapi tinggal di daerah desa di pelosok Sukabumi. Ada anak dari pemilik rumah itu yang nanti akan mengantar kami ke sana. Setelah makan siang, kami bersama anak pemilik rumah itu yang bernama Jajang pergi ke rumah Om Rano. Kami menyewa angkot ke sana. Perjalanan sekitar 1 jam. Selama perjalanan, aku tidak berbincang banyak dengan Jajang itu. Aku hanya mengamati dia diam-diam. Jajang sepantaran dengan kami, bertubuh hitam dan berambut keriting, dan dia agak sedikit pendiam. Akhirnya tibalah kami di rumah Om Rano. Yang menyambut kami adalah istrinya, Tante Neni. Ternyata Om Rano sedang pergi ke kebun. Kami duduk-duduk di teras sambil menunggu Om Rano datang. Aku dan teman-teman memperhatikan rumah dan sekelilingnya. Dalam hati aku, rumahnya sempit sekali. Bagaimana kami menginap? Duduk di ruang tamu saja sudah berdesakan. Bagaimana mau tidur? Wah, kok gak seperti yang diceritakan kemarin ya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Menjelang sore, Om Rano datang sambil membawa cangkul. Beliau senang melihat kedatanganku. Tetapi waktu aku utarakan maksud kedatangan kami semua, ada ekspresi terkejut dan agak panik di wajahnya. Om Rano mau ke belakang katanya, sambil dia menarik tangan istrinya untuk ikut juga. Kami sempat bingung, kenapa kok begitu sikapnya? Tapi kami tetap tenang menunggu sambil bercanda di antara kami. Tidak lama kemudian, Om Nano dan Tante Neni keluar lagi. Kemudian beliau menyalakan sebatang rokok dan menghisap dalam-dalam rokok itu, sambil matanya menerawang. Tidak lama beliau bilang kalau rumah yang dimaksud bukan rumah ini, tetapi rumah itu ada di balik lembah dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Akses ke sana hanya jalan setapak. Kami bilang tidak apa-apa. Beliau sepertinya menolak secara halus, tetapi tidak berani bicara langsung untuk bilang tidak boleh. Dasarnya kami anak-anak bandel yang nekat. Karena kami sudah terlanjur datang, ya harus menginap di sana dong, apapun yang terjadi. Om Rano juga bilang kalau rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada listriknya, masaknya pakai kayu bakar. Mendengar itu kami bukannya surut,
malah tambah semangat. Wah, adventure nih. Gak apa-apa om, gak apa-apa om. Akhirnya Om Nano pun menyerah melihat semangat kami untuk menginap di rumah itu. Dan diputuskan sehabis maghrib kami berangkat ke sana. Setelah makan malam berangkatlah kami dengan berjalan kaki melewati pematang-pematang sawah. Penerangan yang kami gunakan adalah pelepah kelapa yang dibakar, juga lilin. Kami sangat senang seperti pramuka yang akan berkemah dan sepanjang jalan kami bercanda riang. Hanya 15 menit kami berjalan kaki. Jalan yang kami lalui mulai menurun dan tibalah kami di rumah itu. Posisi rumah itu ada di bawah lembah. Sebelah rumah itu ada musola kecil dengan beberapa pohon pisang dan pohon kecapi di pinggirnya. Tidak ada tetangga. Semua rumah penduduk ada di atas. Sekeliling rumah itu hanya sawah dan kondisinya gelap gulita. Om Rano mulai mengeluarkan segerombolan anak kunci. Ada sekitar 15 anak kunci terikat jadi satu di tangannya. Setelah pintu terbuka, kami pun mengucapkan salam. Beberapa lampu sentir mulai dinyalakan. Oh iya, lampu setir itu adalah lampu dengan kaleng bekas yang dibolongi tengahnya, kemudian diisi minyak tanah. Ada sumbu juga yang dimasukkan dan ujungnya dikeluarkan sedikit, kemudian dibakar. Saat sudah terang ruangan, kami berkumpul di ruang tengah yang terdapat meja makan berisi 6 kursi. Ada lemari bufet kosong. Di ruang tamu hanya ada sebuah sofa kayu. Kamar ada 3 buah, yang bisa kami masuki hanya 2. Yang satunya lagi diwanti-wanti sama beliau untuk tidak mencoba masuk. Ada satu dapur yang luas dengan kompor berkayu bakar dan kamar mandi yang ada sumur timbanya. Suasana di situ gelap karena hanya ruang tengah dan kamar yang diberi lampu. Jadi, bila ke belakang kami harus membawa lampu. Om Rano memberitahukan kalau kami tidak usah masak karena akan disuplai makanan dari rumahnya yang di depan. Beliau yang akan mengantarkan makanannya. Baik banget ya Om Rano. Tidak lama beliau pamit dan Jajang ikut menginap di rumah itu bersama kami. Rencananya besok dia baru akan balik ke kota. Kami mengobrol dan bercanda di ruang tengah. Teman aku yang perempuan ada yang mau ke toilet. Kami beramai-ramai mengantarnya sambil mengeksplor ruang bagian belakang yang lumayan luas. Tiba-tiba kami mencium bau bangkai dari kamar mandi. Tetapi setelah kami mencari-cari, tidak ditemukan apa-apa. Saat itu kami berpikir ada bangkai tikus. Rencananya kami akan cari lagi besok. Teman aku yang laki-laki bergantian menimba air di sumur untuk mandi besok pagi dan untuk wudhu. Aku menyalakan kayu bakar untuk memasak air panas, mau membuat kopi dan teh. Entah kenapa malam itu aku sangat akrab dengan Jajang yang sebelumnya aku bertegur sapa pun tidak. Aku memang agak jutek kalau sama orang yang baru aku kenal. Tetapi malam itu aku merasa nyaman ngobrol dengan Jajang sambil duduk berdua di depan kompor kayu. Teman-teman yang lain sudah berkumpul semua di ruang tengah. Hanya kami berdua di dapur dan terus mengobrol dan sesekali tertawa bercanda. Entah apa yang kami obrolkan, aku sudah tidak ingat. Mendadak salah satu temanku yang laki-laki bernama Ade menghampiri kami. Dia menyuruh aku untuk masuk ke kamar karena sudah malam. Dan dia bilang
Jangan lupa kunci pintunya dari dalam. Dan menyuruh dengan nada ketus ke Jajang untuk bergabung bersama anak laki-laki yang lain duduk di meja makan ruang tengah. Aku mengikuti saja dan segera pergi ke kamar, walau sebenarnya agak kesal karena aku sedang asik mengobrol dengan Jajang. Saat melewati ruang tengah, kok aku merasa aneh. Teman laki-laki aku yang lain raut wajahnya tegang dan kaku menatap aku yang sedang melintas di depan mereka. Aku masa bodoh dan segera berlalu ke kamar untuk tidur dan tidak lupa pintu kamar aku kunci. Jajang bergabung dengan yang lain di meja makan. Dia bertanya, "Kenapa kalian belum pada tidur?" Ade menjawab, "Kalau malam ini yang laki-laki harus bergadang semua." Kemudian Jajang menawarkan rokoknya ke teman-teman, tetapi tidak ada yang mau menerima tawaran Jajang. Kemudian Jajang menyalakan sebatang rokok dan asapnya dihembuskan ke seluruh ruangan berkali-kali. Dia melakukan hal itu. Dan sempat dia menghembuskan seluruh asap rokoknya ke muka Ade. Ternyata Ade sudah lebih dulu tahu. Dia kasih tahu ke teman-teman yang lain apabila ada asap yang dihembuskan Jajang, supaya yang lain menahan nafas dan berzikir. Di antara kami memang Ade yang mengerti hal-hal berbau klinik. Ade sangat curiga pada Jajang. Katanya Jajang sudah memelet aku dengan asap rokoknya. Dia akan membuat anak laki-laki yang lain tertidur karena asap rokok yang dihembuskannya. Mungkin saat yang lain tertidur, Jajang akan menjalankan aksinya. Aksinya yang seperti apa, hanya Jajang yang tahu. Teman-teman lain juga curiga melihat sikap aku yang ramah sekali sama si Jajang yang baru setengah hari dikenal. "Bukan aku banget," kata mereka. Sebenarnya mereka merasakan ngantuk yang sangat, tapi mereka mencoba bertahan untuk tetap berjaga. Adek bilang, kalau sampai yang laki-laki tertidur, tidak tahu deh apa yang akan terjadi pada anak-anak perempuan. Jangan sampai kita yang berenam laki-laki ini dianggap tidak becus menjaga teman perempuan. Habis kita nanti di Jakarta bila ini terjadi. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada para orang tua? Begitu adik mengingatkan kawan-kawan yang lain. Dan cerita itu baru aku ketahui setelah kami kembali ke sekolah. Ada temanku yang lain menceritakan kejadian itu. Dan baru aku tersadar kenapa malam itu aku terpesona dengan Jajang. Malam itu memang aku melihat Jajang wajahnya sangat lain. Di mata aku Jajang itu terlihat ganteng banget. Dan semua kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat aku senang dan lucu, membuat aku jadi sering tertawa bersamanya. Malah aku meminta Jajang untuk jangan pulang besok. Aku merasa nyaman sekali di samping Jajang. Rencananya besok aku akan bilang ke kawan-kawan supaya Jajang tetap dibolehkan menginap bersama kami. Dan aku tidak mau jauh dari Jajang. Maunya duduk di sebelah Jajang aja. Waktu teman aku menyuruh ke kamar, sebenarnya aku agak kesal. Tapi karena tidak mau ribut, aku ikuti saja. Esok paginya, temanku Tini membangunkan untuk sholat subuh. Saat aku keluar dari kamar, aku mendapati semua anak laki-laki masih di meja makan. Hanya Jajang yang sudah tertidur. Aku menyuruh mereka pindah ke kamar sebelah karena kami akan membereskan ruangan itu. Dan saat aku memasuki dapur, bau menyengat tadi malam sudah tidak tercium lagi. Setelah ambil wudhu dengan air yang dingin, kemudian aku menunaikan sholat subuh. Jam 8, Om Rano datang membawakan sarapan pagi. Kami semua sudah beres mandi dan segera bersiap sarapan. Om Rano hanya sebentar dan kemudian pergi ke kebun yang tidak jauh dari rumah itu.
Dan saat di dapur, aku berpapasan dengan Jajang yang baru keluar dari toilet. Dia tersenyum manis kepadaku. Aku diam aja, acuh tak acuh. Aneh banget. Aku pagi ini melihat wajah Jajang rasanya sebel. Enek sekali aku melihatnya. Ada rasa kebencian yang tidak bisa aku ceritakan. Semua ketidaksukaan itu berkumpul jadi satu. Aku kembali ke sikap jutek aku. Jajang sempat menarik tangan aku untuk bicara di belakang rumah. Segera tangannya aku tepis. Dia bertanya, apakah aku sudah bicara dengan teman-teman perihal apakah dia boleh terus menginap bersama kami? Aku berkata dengan ketus, belum bilang. Dan aku meminta Jajang untuk segera pulang pagi ini sesuai rencana awal. Ada tersirat kekecewaan di wajahnya. Kemudian aku meninggalkannya masuk untuk sarapan dan Jajang mengikuti dari belakang. Sesampainya di meja makan, Ade berkata pada Jajang dengan nada mengancam, supaya Jajang sehabis makan segera pulang ke kota. Dia tidak bertanggung jawab atas keselamatan Jajang. Maka sebelum terjadi sesuatu, lebih baik segera pergi. Wajah Jajang kecut, dia mengiyakan. Dan benar saja, setelah sarapan dia segera pamit untuk pulang ke kota tanpa berkata apa-apa. Hanya mengucapkan salam dan berjalan sambil menundukkan kepala. Aku sempat bingung kenapa Ade berkata mengancam begitu. Tetapi aku tidak tanya lebih lanjut, karena aku sudah lega, Jajang sudah pergi. Sebab aku benci sekali melihatnya. Begitulah ceritaku. Saat aku kena pelet asap rokok. Pelajaran yang diambil adalah kita harus berhati-hati, terutama untuk orang yang baru kita kenal. Dan cerita ini akan dilanjutkan nanti tentang kejadian aneh di rumah kosong itu. Ditunggu ya cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.